Shalom, persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Di minggu hari ini kita telah bersama-sama membaca atau mengikuti firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat pertama sampai dengan 10. Dan dari seluruh pembacaan ini diberikan tema kecil, Tuhan Raja Kemuliaan. Tuhan Raja Kemuliaan itu dapat terbaca pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ada beberapa kali dikatakan tentang Raja Kemuliaan. Dan tentunya bagi kita semua, Mazmur 24 yang kita baca dan disebut sebagai Mazmur Daud adalah bagian yang selalu disampaikan oleh bangsa Israel sebagai nyanyian sukacita. Nyanyian di mana mereka bersorak-sorak atas kemenangan, atas satu hal yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan nyanyian ini selalu dinyanyikan untuk memperingati, tapi juga untuk mengingatkan setiap orang-orang Israel yang harus bagaimana mereka menyampaikan syukur kepada Tuhan. Dan apa yang diharapkan dan disampaikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita melalui tema Tuhan Raja Kemuliaan. Tentunya Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, hal ini berkaitan dengan kondisi, situasi dan keadaan yang ada kita jumpai, yang kita dengar, kita baca, kita lihat. Ada banyak orang, pribadi bahkan institusi yang menempatkan dirinya sebagai raja di bumi ini. Mereka seakan-akan lebih dari Tuhan. Tidak memandang lagi kehidupan sesama manusia. Tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati, dan tidak lagi ada saling menerima satu dengan lain. Yang sesungguhnya harus setiap pribadi dan institusi itu memahami dan melihat bahwa sesungguhnya di atas mereka adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tetapi ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, kita jumpai akhir-akhir ini banyak hal yang tidak menolong orang banyak. Tidak berpihak pada orang kecil, tapi semuanya kepada orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang berkedudukan, pemimpin-pemimpin. Kita semua saksikan, kita semua bisa melihat Saif Raja Ampat, salah satu peristiwa itu. Raja Ampat itu sudah masuk dalam satu bagian yang penting dari UNESCO. Ini salah satu organisasi di PBB karena dia memberi satu bagian yang terindah, punya terumbu karang terindah di dunia. Tapi sekarang di Pulau Gak itu hadir perusahaan nikel, tambang nikel. Saya coba untuk cari tahu
gali. Ini dia mulai hadir tahun berapa? Ada beberapa sumber bilang 2017. Kalau 2017 saya kira bisa, karena kami dari PAM APO itu 2016 ada pelayanan ke Raja Ampat. Oktober November kami di Warsambi, di Mumes, dan juga kami ke Arborek dan Pianemo. Arborek dan Pianemo itu dekat dengan Doka, dan sudah tentu di sana sudah mulai terjadi yang disebut dengan survei-survei. Kalau gereja ini sudah tahu, kenapa tidak bicara di tahun itu? Supaya jangan sampai sudah terjadi seperti sekarang, baru mulai ramai. Itu kan terlambat toh? Air sudah di leher. Kalau kita bilang bahasa sehari-hari, air sudah di leher baru mulai buka mulut. Tolong. Tapi kalau dia baru mulai naik ke permukaan, bicara supaya tidak mengganggu. Terus kalau bicara ke situ, siapa-siapa saja yang nanti dipegang. Nanti yang dipegang juga banyak orang. Hitung saja dari 2016 siapa yang jadi pemimpin di Raja Ampat. 2017 itu pasti orang juga turut. Tapi itu kita lihat itu situasi itu yang sekarang terjadi, sehingga kemarin juga di DPR ada demo tentang EPC Raja Ampat. Tadi saya awali dengan ada raja-raja di bumi, ada pemimpin-pemimpin yang menganggap diri lebih dari Tuhan. Jangan seperti yang Herodes lakukan. Dibilang tidak ada Tuhan, hanya saya yang paling besar di dunia. Langsung Tuhan tutup dia cacing makan langsung, busuk. Jadi jangan jadi pemimpin nanti Tuhan tampar langsung deh. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, 2 ayat pertama 1 dan 2 itu Raja Daud dalam Mazmur ini mau mengatakan bahwa langit, bumi, laut dan segala isinya itu Tuhan yang ciptakan. Ini sama dengan Mazmur 100 ayat 3. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Jadi Daud mau bilang kepada semua orang Israel pada waktu itu, jangan ada sesuatu yang kamu pegang, kamu bangga dan kamu anggap lebih. Ini raja, ini orang yang memimpin, tapi dia mau katakan di atas dia adalah Tuhan. Kita baca Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembala. 24 raja kemuliaan. Dia raja, tapi dia tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya. Yang di atas dia adalah Tuhan, raja kemuliaan. Itu sebabnya dikatakan dalam bacaan kita, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isi. Segala isinya tuh di dalamnya kita semua, atau kita tidak termasuk? Kita termasuk, toh? Kejadian 1 ayat 20 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Kita semua masuk. Jadi kita ini bertanggung jawab. Tuhan bilang di ayat 28, berkuasalah atas seluruh ciptaan. Terus kita berkuasa, tapi kita sekarang anggap kita lebih daripada Tuhan. Dan ini yang terjadi. Hal yang berikut persekutuan yang dikasihi Tuhan dikatakan di ayat 3 sampai 6 itu berbicara tentang syarat untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi ketika mendekat kepada Tuhan itu ada syaratnya. Pertama, tangan yang bersih dan hati yang murni. Tangan yang bersih.
Kita tahu perbuatan yang terjadi melalui tangan banyak sekali. Sekarang kita antara pukul orang toh, kita antara lempar orang dengan batu, kita antara lempar orang dengan kayu, tapi lempar lewat handphone, otak-atik. Itu kita lempar orang itu tangan. Campur orang urusan, komentar orang dengan dia punya masalah. Tangan ini. Jadi pertama itu tangan yang bersih dan hati yang murni. Orang yang bisa mendekat kepada Tuhan. Daud katakan tangan. Daud sendiri Tuhan batasi dia. Daud berniat untuk bangun bait Allah. Tuhan bilang engkau tidak akan membangun karena tanganmu penuh dengan darah. Jadi Daud sadar kalau tangan yang bersih baru bisa dekat kepada Tuhan. Sekarang kita terpukul orang, tapi HP ini juga berpengaruh sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar saya sampaikan dalam khotbah di sini atau di gereja besar. Saya pernah pimpin ibadah di salah satu jemaat di kota Jayapura. Pulang baru saya dihubungi, pria saja singgung suami. Langsung saya balas, mungkin dong pemain. Bilang jangan singgung suami. Langsung balas ke nomor itu, mungkin dong pemain. Di tangan ini itu antara bikin sesuatu kepada saudara dengan secara nyata, tapi itu syarat pertama untuk mendekat kepada Tuhan. Tangan yang bersih dan hati yang murni. Hati, Amsal bilang toh, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Itu mau hidup, mau toh jaga hati. 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita ini baik kudus, di mana Roh Allah diam di dalamnya, dan kita sudah dipilih, bukan milik kita. Hati. Tuhan lihat hati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang setia mencari wajah Tuhan itu menurut Ibrani 10 ayat 25, janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu orang yang mencari wajah Tuhan. Dia setia baca firman Tuhan, punya saat teduh. Dia ada di dalam rumah, dalam kegiatan, dia tetap mau dengar firman Tuhan, baca firman, dan dia beraktivitas. Dia berdoa, dia mau memuji dan memuliakan Tuhan. Itu orang yang mencari wajah Tuhan. Dan ketika kita mencari dia, maka firman-Nya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Terus kalau dia sudah jauh, sudah tutup telinga, mata, terus kita bikin apa? Kita mau berteriak terus. Tidak ada jawaban. Dia tidak lihat, dia tidak dengar. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Inilah kesempatan. Inilah waktu Tuhan untuk kita. Jadi syarat untuk mendekat kepada Tuhan, hal yang kedua, mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, menerima berkat dari Tuhan. Siapa mau menerima berkat dari Tuhan? 5 roti 2 ikan, jadi berapa?
12 bakul kan? Itu berkat Tuhan. Dia sedikit tapi pasti. Tapi kalau langsung yang kita mau cari yang instan, yang mau besar sekali kan, kita ikut itu judi online. Iya tuh, boleh dapat langsung besar, banyak. Tapi bagian ketiga itu menerima berkas dari Tuhan. Itu karena apa? Tangannya bersih, hatinya bersih, dia mencari wajah Tuhan dan dia menerima berkat dari Tuhan. Dia menerima berkat dari Tuhan itu, berkat itu mengalir sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun sampai dunia berakhir. Kalau anak cucunya tetap percaya pada Tuhan. Perkataan Allah kepada Salomo ketika Allah menampakkan diri kepadanya dalam 1 Tawarik 7 ayat 16 dan ayat 17. Jikalau engkau hidup menurut kelakuan ayahmu Daud, maka keturunan ini tidak akan terputus dari bangsamu, maka aku akan pelihara engkau. Jadi ketika Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan hitung. Anak-anak kita, ketika di dalam tugas mereka dapat pekerjaan, mungkin hari ini sudah ditempatkan di pegunungan-pegunungan. Ada Intan Jaya, Lani Jaya, Lungga, Polikara, Puncak Jaya, Yahuk Timur, Pegunungan Bintang, daerah Nilawan. Ya toh, pasti orang tua semua sangat takut. Aduh, kenapa di situ? Saya harus cari cara untuk cepat anak pindah ke kota. Kalau orang tua sudah hidup takut akan Tuhan, hatinya bersih dan selalu cari wajah Tuhan, anak-anak kita juga dijaga oleh Tuhan. Bisa takut. Tuhan bilang sama Salomo, saya sesungguhnya saya mau musnahkan engkau, mau bunuh engkau. Tapi saya ingat kepada kau punya bapa Daud. Karena Daud itu selalu dekat kepada saya. Dia selalu memuliakan. Tuhan bilang saya mau hancurkan kau dengan kerajaan ini. Karena Salomo punya istri banyak toh. Seluruh total itu 1.700 selir-selir atau gundik 300 itu. Satu bulan berapa hari? Kalau hitung tidur dengan satu istri satu hari, 300 istri itu bisa sampai 1 tahun. 365 hari itu 1 tahun. Ini 300, dia tinggal 65, nanti sudah pindah yang istri pertama. Ditambah dengan gundik-gundik, itu bilang, 1.000. Tuhan bilang, saya mau musnahkan kau, saya mau bunuh kau, saya mau hilangkan kau. Tapi saya ingat, Daud, ibu bapa. Jadi ini ibu bapa, pemuda-pemudi, terutama kita orang tua. Mari kita berbakti dengan Tuhan, sudah ya. Jangan kita bikin kita punya diri hebat. Jangan kita jadi raja, jadi pemimpin dalam rumah yang luar biasa. Tuhan di bawah kita orang, jangan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Supaya anak cucu kita Tuhan jaga. Walaupun kita cuma bilang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan bilang, oh sudah, saya ingat kok anak yang ada tugas di Puncak Jaya. Saya ingat kok anak yang ada di Lungga sana. Orang pada ingat saya ingat dia. Tuhan pasti lindungi dia. Maka 1 Tawarik 7 ayat 15-16 bilang, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Luar biasa jaminan itu. Itu berkat Tuhan. Dan hal yang ketiga dari bacaan kita dari ayat 7 sampai dengan
10 itu berbicara tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus, toh? Tapi ini konteksnya waktu itu berbicara tentang orang-orang yang diurapi Tuhan. Daud mau untuk umat Tuhan itu menyambut mereka yang diurapi Tuhan itu, mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang Tuhan pakai itu harus dengan takut, harus membuka semua hal. Ayat 7 sampai dengan 10 itu paling banyak bicara tentang Raja Kemuliaan, pintu yang berabad-abad. Tadi kita baca Mazmur berapa? Masih ingat? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mazmur berapa? Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Jangan keraskan hati. Jadi ketika kita mau datang dalam ibadah, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita mendengar puji-pujian, hati ini harus terus bersukacita, hati ini harus terbuka. Ini hati ini kadang terjadi masalah di situ, terjadi trouble di situ. Tubuh duduk ikut ibadah, tapi hati ini jauh. Masalah. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah, keringkan, ya sungguh-sungguh nanti keluar semua. Nah, Raja Kemuliaan, pintu yang berabad-abad, itu manusia usia sampai berapa tahun? Tidak ada yang 100 toh? Ada tapi di beberapa negara di belahan bumi ini. Tapi kalau kita orang ini tidak sampai. Ini berabad-abad, berarti ratusan tahun. Itu berbicara tentang keturunan, berbicara tentang warisan, berbicara tentang adat istiadat, berbicara tentang budaya. Kadang kita masih mempertahankan budaya yang tidak memuliakan Tuhan, budaya yang tidak sesuai firman Tuhan, budaya yang menurut kita ini baik, menurut kita ini memberi sesuatu, menurut kita ini dia hadir untuk menolong kita. Kadang kita seperti itu. Buka pintu. Maka dari pembacaan kita di bagian ketiga itu ada juga 3 hal penting. Pertama, pintu gerbang yang lama harus dibuka. Pintu gerbang yang lama. Kalau Petrus 1, 18-19 bilang, kita ditebus dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang. Jadi pintu gerbang yang lama itu tertutup. Ibu bapak, pemuda-pemudi, jangan kita ukur sesuatu itu dengan kerja. Tapi ketika kita bekerja terus anak cucu kita tidak kerja, berarti pintu gerbang itu masih tertutup. Pintu gerbang yang lama itu masih tertutup. Harus dibuka. Lalu supaya ketika kita buka, Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah maka akan diberi, ketoklah, carilah. Di situ. Kalau kita pintu yang berabad-abad itu sudah dibuka dan Tuhan ada di dalam kita, cari, kita akan dapat. Minta pasti Tuhan berikan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Apa saja nih? Pasti Tuhan kasih. Ini yang kita lihat hal yang pertama dari bagian ketiga ini. Pintu yang lama harus dibuka. Yang kedua, dari bagian ini,
supaya Raja kemuliaan itu masuk. Kita ingat dalam Wahyu pasal 3 ayat berapa? 19 atau 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Jikalau ada orang yang membukanya, aku akan masuk, lalu makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini, kalau pintu itu sudah dibuka oleh kita, Tuhan akan masuk. Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Dan apa yang kita meminta? Mungkin saat itu kita tidak bisa minta, karena kita kondisi tidak bisa buat apa-apa. Oksigen masuk, infus tangan, pasang alat detek jantung, kateter masuk, selesai. Mau bikin apa? Kita mau bergerak bagaimana? Termasuk saya pernah juga merasakan itu ketika operasi jantung. Karena ini cuma pasang alat, reaksi sebentar. Jepit kaki dua-dua kiri kanan, tangan pasang di sini. Mungkin kita mau bilang dalam doa, ya Bapa, ke dalam tangan serahkan nyawa. Begitu sudah pasrah saja. Jadilah kehendak, inilah aku. Itu tidak apa-apa. Tapi karena Tuhan ada di dalam diri kita, dalam hati kita, Tuhan berperkara, bertindak. Alat jantung di rumah sakit dokter tidak bisa berfungsi, tidak bisa dipakai. Tapi ketika saya, alat berfungsi karena Tuhan. Saya punya saksi hidup di Rayon Apeo, istri dari Bapak Apelus Lewale. Itu saksinya. Alat itu bisa berfungsi. Tenaga ahli yang bilang dia punya alat pendingin ini yang bocor. Tapi kalau ada orang yang bersedia untuk isi air itu, dia akan berjalan dengan baik. Dan istri dari Bapak Apelus Lewale itu yang berjalan. Saya sangat berterima kasih karena Tuhan tempatkan dia untuk menolong saya. Itu karena anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, tidak ada pertolongan itu. Saya dirujuk ujung pandang. Itu kalau hati kita sudah ada di dalam Tuhan, kita mau apa, seperti apa, tidak bisa bikin apa-apa, tapi Tuhan akan bikin menurut caranya. Dan yang terakhir, bagi kita semua, bagian ini mau bilang Tuhan itu dia paling hebat, dia yang paling perkasa, dia yang berkuasa, dia yang punya segala-galanya. Tuhan itu hebat. Ayat bagian ketiga dikatakan Tuhan itu daya dan perkasa. Kita mau akui apa lagi? Seperti Rasul Paulus bilang dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia saja. Saat kita orang seperti apa, semakin naik atau sedang-sedang saja, bahkan semakin turun, semakin rendah lagi, itu tetap bilang hanya Dia saja yang kekuatan kita. Dia saja. Raja di atas segala raja hanya Tuhan Yesus. Jangan kita. Sehingga Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, akhir dari semua ini ada satu cerita singkat yang hendak saya bagikan bagi kita. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, satu keluarga, mereka membangun rumah dengan begitu megah dan beberapa kamar, tapi juga rumah ini bertingkat. Lalu di dalam doa setiap malam, keluarga ini, karena beberapa kamar di bawah diisi oleh bapak dan ibu dan anak-anak, lalu ruang-ruang di atas itu diberikan
tempat menampung barang-barang. Jadi anggaplah kosong. Dan di dalam doa itu, keluarga ini selalu berdoa, Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau datang tinggal bersama dengan kami, tapi tinggallah di kamar yang di atas. Jangan tinggal di kamar-kamar yang di bawah, karena kami sudah tempati. Kami sudah masuk, kami sudah tinggal di kamar-kamar. Berjalannya waktu, datanglah gangguan. Datanglah gangguan yang hebat ke dalam keluarga ini. Sakit yang begitu banyak. Ibu dan anak-anak alami. Lalu Bapak ini bilang begini, Tuhan Yesus, kita sudah berdoa minta Kau datang baru. Kau kenapa cara tolong kita orang? Tidak ada jawaban. Berjalannya waktu, keluarga ini disembuhkan. Hari berikut datang lagi gangguan itu. Tetapi nampak siapa yang melakukannya datang dan mengganggu keluarga itu. Dia berdoa lagi, Tuhan Yesus, saya sudah minta Kau datang. Kau tolong saya baru. Dan di malam itu juga Tuhan Yesus bilang begini, saudara, memang Kau berdoa, Kau bilang saya datang, saya tinggal dengan kamu, tapi Kau silakan saya di kamar di atas. Kau karena minta saya tinggal di kamar di bawah dengan kamu semua, saya tinggal di atas saja. Jadi ada masalah dengan kamu di bawah, saya datang, saya tidak mau lihat kamu, saya tidak mau urus, saya tidak mau bantu. Kamu sendiri hadapi sudah. Tapi kalau kamu berdoa bilang saya tinggal sama-sama di setiap kamu, di kamar-kamar ini, di dalam kamu kamar, anak-anak kamar, maka saya pasti tolong. Dan doa keluarga ini berubah. Tuhan Yesus, mulai malam hari ini, Kau datang tinggal dan kita semua di kamar-kamar. Bapak dan mama, anak pertama sampai dengan anak seterusnya. Kau tinggal di kamar semua. Tuhan Yesus jawab, ya saya tinggal. Saya datang sama-sama tinggal dengan kamu. Lalu pace yang datang ganggu itu datang. Kali ketiga dia mau ganggu, dilihat begini, Tuhan Yesus begini. Kau mau apa? Rasanya mundur. Karena dia takut Tuhan, toh. Ini mau memberitahukan bagi kita, buka hati, minta Tuhan tinggal di dalam kita. Jangan bilang Tuhan tinggal di luar kita. Supaya apa pergumulan, apa masalah, apa yang hendak datang ganggu, kalau ada Tuhan di dalam kita, dia akan jauh. Dan gangguan itu tidak kena kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua.